Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Revita Nada Yonika Putri. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2023 dengan NIM akhir 036. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bose Rexroth CTRLX ke Schneider. Kita masuk langsung ke latar belakang. Dalam industri otomasi, seringkali dibutuhkan integrasi antara perangkat dari vendor yang berbeda, misalnya Bose Rexroth dan juga Schneider Electric. Perlu yang namanya protokol komunikasi standar yang menjembatani pertukaran data secara efisien, yaitu Modbus TCP/IP. Selain itu, penggunaan Node-RED sebagai gateway IoT dan HMI berbasis web memudahkan monitoring dan kontrol sistem SCADA secara fleksibel. Baik, tujuan dari praktikum kali ini untuk mengetahui cara memprogram Node-RED untuk komunikasi Modbus TCP. Selain itu, untuk mengintegrasikan sistem menggunakan HMI, PLC, dan protokol komunikasi Modbus antara master dan juga slave. Kemudian, untuk membuktikan komunikasi data berhasil dengan menyalakan indikator fisik pada PLC slave atau Schneider. Sebelum masuk ke praktikumnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem SCADA. Sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition adalah arsitektur sistem kendali industri yang digunakan untuk mengumpulkan data real-time dari sensor dan mesin di lantai produksi, lalu mengirimkannya ke pusat pengelola untuk dikontrol secara terpusat. Dalam praktikum ini, konsep SCADA diterapkan secara menyeluruh dengan menghubungkan HMI, Node-RED, dan PLC sebagai pengendali logika. Tujuannya adalah agar operator dapat memonitor status sistem dan memberikan perintah kendali dari jarak jauh melalui antarmuka visual tanpa ada interaksi fisik dengan mesin di lapangan. Selanjutnya mengenai Modbus TCP/IP. Modbus TCP/IP adalah protokol komunikasi serial standar yang dikirimkan melalui jaringan Ethernet atau TCP/IP, di mana arsitekturnya menggunakan model client-server atau master-slave. Dengan port standarnya yaitu port 502 berfungsi sebagai mengirimkan data register dari master ke slave melalui alamat IP. Selain itu, kita perlu membahas dengan HMI. Di sini kita menggunakan HMI Web IQ, Human Machine Interface, yaitu antarmuka berbasis perangkat lunak atau perangkat keras yang menghubungkan operator manusia dengan mesin atau sistem proses. Selain itu, ada yang namanya Node-RED. Node-RED adalah alat pemrograman berbasis aliran yang dirancang untuk mempermudah integrasi perangkat keras APA dan layanan online lainnya dalam ekosistem IoT. Dalam arsitektur ini, Node-RED berjalan dalam lingkungan CTRLX dan berfungsi sebagai jembatan logika, di mana Node-RED ini bertugas untuk mendengarkan perubahan dari internal PLC melalui data layer subscribe dan mengirimkan perintah eksternal menggunakan Node-RED Contrib Modbus yang menyederhanakan proses pemrograman komunikasi yang kompleks menjadi diagram visual yang mudah dipahami. Nah, sekarang perbedaan dari PLC sebagai master dan juga PLC sebagai slave. Nah, PLC sebagai master adalah dalam topologinya komunikasi jaringan, PLC yang bertindak sebagai master memegang peran aktif untuk menginisiasi komunikasi, meminta data, atau mengirimkan instruksi tulis ke perangkat lain ke dalam jaringan untuk mengendalikan alur kerja sistem secara keseluruhan. Sementara PLC sebagai slave, di mana tugas utamanya yaitu menerima permintaan data atau instruksi dari master, dengan membaca sensor lokal atau menggerakkan aktuator fisik sesuai dengan perintah yang dikirimkan oleh controller pusat. Selanjutnya, PLC yang kita gunakan sebagai ini yaitu PLC Bose Rexroth CTRLX. Berperan sebagai master controller yang berfungsi menggunakan arsitektur terbuka berbasis aplikasi. Fitur utamanya adalah data layer yang terintegrasi langsung dengan Node-RED internal, memungkinkan sistem membaca variabel program lokal dan menerjemahkannya menjadi perintah protokol Modbus TCP untuk dikirim ke perangkat luar pada alamat IP berikut ini.
Selain itu ada PLC Schneider. PLC Schneider yang kami gunakan untuk praktikum adalah PLC Schneider TM221, berfungsi sebagai Modbus TCP slave yang bertugas mengeksekusi kendali fisik di lapangan. Dikonfigurasi pada IP 192.168.150 menggunakan software EcoStruxure Machine Export Basic untuk menerima perintah write pada alamat memori tertentu. Nah, kita masuk ke kasus, di mana pada kasus ini yaitu dimulai dari start system. Ketika tombol start ditekan, motor valve akan terbuka dan mengisi motor tangki selama 5 detik, kemudian motor akan bekerja. Kemudian, saat tali mencapai sensor atas, di mana TLB 1-nya on, valve 1 akan menutup dan motor akan berhenti. Nah, setelah itu, valve 2 akan terbuka untuk menguras air hingga sensor bawah tidak mendeteksi air. Selanjutnya, cycle counter jika proses pengisian pengurasan berulang sebanyak 4 siklus. Setelah 4 siklus selesai, lampu N menyala dan buzzer berbunyi selama 5 detik. Baik, untuk konfigurasi yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi pada CTRL-X-nya. Di sini, saya membuat ladder diagram dengan room satunya sendiri untuk mengukur suhu, room keduanya untuk mengukur kelembapan, room ketiganya untuk menyalakan motor valve 1, di mana ketika dipicu ketika tombol start ditekan. Nah, kemudian motor valve 1 ini akan menyalakan motor 1 dengan timer on 5 detik. Setelah itu, TLB1, TLB2 akan memicu motor valve 2. Terus, apabila TLB2 sudah menyala 4 kali, maka counter up-nya akan menghitung dan menyalakan buzzer. Nah, kemudian yang kedua ada setting node thread. Untuk selanjutnya, kita harus melakukan konfigurasi pada node thread. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus memastikan bahwa node thread pelet Modbus ini sudah terinstall dengan cara klik garis 3 pada kanan, terus kita manage pelet, yaitu node thread contrib Modbus. Nah, bila sudah terinstall, maka akan tertampil install seperti berikut ini. Jika belum, tinggal pencet install saja. Nah, untuk selanjutnya, saya mau menuju ke data layer. Nah, data layer subscribe ini saya gunakan. Saya ubah nama subscribe-nya dengan nama Bosch Rexroth. Kemudian saya memasukkan path dari variable timer yang ada di program Bosch, yaitu PLC bla bla bla. Node ini berfungsi untuk membaca data waktu secara real time dan menjadikannya trigger. Kemudian selanjutnya output dari data layer ini saya hubungkan ke node dari Modbus write. Seperti berikut ini. Saya hubungkan, kemudian klik 2 kali pada Modbus write. Nah, kemudian kita mengatur unit ID-nya menjadi 1, kemudian FC-nya 5, ya, karena kita hanya mengatur sinyal on dan off. Kemudian address saya isi 10 dengan alamat memori M10 yang sudah disiapkan di ladder Schneider. Nah, seperti berikut ini. Kemudian kita mengatur buat IP address-nya. Untuk IP address dari Schneider-nya, yaitu 192.168.150. Nah, selanjutnya kita menambahkan yang namanya debug. Setelah itu, kita menambahkan juga yang namanya indikator untuk true dan juga false. Di sini saya menambahkan dari inject, kemudian untuk itu kita atur kebolehan yaitu true. Terus habis itu kita atur juga satunya menjadi boolean tapi yang false. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja melakukan deploy seperti berikut ini. Nah, hasil setting dari node thread sendiri terlihat berikut ini apabila sudah tersambung ke CTRL dan juga
si PLC Schneider-nya, maka tertampil seperti berikut ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke setting PLC Schneider. Nah, beralih ke sisi slave. Di sini untuk langkah yang pertama kita atur application protection-nya menjadi inactive semua. Kemudian di sini saya menggunakan TM221CE16R. Nah, langkah pertama yang paling krusial pada menu configuration ini adalah pada tab ETH1. Nah, di sini saya mengatur IP address-nya yaitu 192.168.1.50. Nah, pengaturan status ini wajib dilakukan supaya alamat PLC-nya tidak berubah-ubah. Selanjutnya di sini pada Modbus TCP-nya kita atur sesuai dengan alamat IP address dari CTRLE. Kemudian pada sisi programming pada rung 0 di sini terlihat labelnya terlihat seperti berikut ini. Saya menggunakan kontak M10 atau memori boot 10 karena pemicu sistem ini berasal dari digital yang dikirim via Modbus TCP. Nah, ketika node-RED mengirim sinyal true ke alamat 10, kontak M10 ini akan menutup close. Hal ini mengalirkan arus logika untuk mengaktifkan koil 0.0. Nah, 0.0 ini adalah alamat fisik dari PLC-nya. Jadi begitu sinyal diterima, motor akan menyala secara real time. Selanjutnya kita masuk ke tampilan dari HMI. Tampilan dari HMI-nya seperti berikut ini, di mana ada tombol start dan juga stop untuk memulai dan stop program. Kemudian ada TLB1 yaitu sensor 1, kemudian TLB2 ada sensor 2. Selain itu juga tertampil di sini adanya pengukuran dari pengukuran suhu dan pengukuran humidity, di mana di sini itu masih tampilnya raw data yaitu 302, itu maksudnya itu harus dibagi 10 untuk tertampil nilai AC-nya yaitu 30,2 dan humidity-nya 58,7. Nah, di sini saya akan menampilkan video hasil pengujian. Nah, di sini tertampil HMI-nya pada layar. Ketika BB start ditekan, maka PLC pada bus akan menyalakan valve 1. Kemudian pada PLC Schneider akan menyalakan motor 1. Kemudian apabila sensor 1 menyala, maka valve pembuangan akan menyala dan motor 1 akan mati. Nah, ketika TLB2 menyala lagi, maka valve pembuangan akan mati dan MV1 nyala dan motor menyala lagi. Proses akan berjalan sampai 4 kali. Kemudian ketika PB stop ditekan, maka sistem akan mati. Dari hasil pengujian kali ini didapatkan kesimpulan bahwa integrasi multi-vendor antara PLC Bose dan Schneider TM221 berhasil terhubung via protokol Modbus TCP/IP. Dengan Node-RED efektif menjembatani data layer bus ke alamat memori Modbus Schneider, di mana algoritma water tank dengan siklus otomatis 4 kali berhasil dieksekusi sesuai spesifikasi. Sistem membuktikan efisiensi pengendalian jarak jauh melalui jaringan Ethernet tanpa kabel fisik tambahan. Untuk monitoring real-time, status operasional sistem dapat dipantau secara akurat melalui antarmuka dari HMI itu sendiri. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.